Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Musandi Kurniawan dengan NIM 2404326077785 asal offering D Ekonomi Pembangunan angkatan 2024. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan infografi saya mengenai tugas ekonometrika, yaitu di sini saya membahas mengenai IHSG menguat 12% pada tahun 2020 hingga 2024 seiring dengan berjalannya pemulihan pasca pandemi COVID-19. Nah, di sini yang kita tahu bahwa IHSG mengalami penguatan sepanjang tahun 2020 hingga 2024 seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tetapi pada pertengahan tahun 2020 akibat ketidakpastian ekonomi akibat COVID-19 itu mengalami penurunan di pertengahan tahun 2020, yaitu di bulan Juni, yang dimana turunnya mungkin mencapai 1000 poin IHSG. Itu merupakan angka yang sangat tinggi, yang dimana hal tersebut bisa tidak stabilkan pasar saham di Indonesia. Lalu di tahun 2020 awal, di tahun 2020 pertengahan 2020 itu hingga tahun 2023 puncaknya itu mengalami penaikan secara terus-menerus. Jadi di sini saya mengambil 3 variabel utama, yang dimana 1 variabel dependen dan juga 2 variabel independen. Di sini saya mengambil variabel dependen ataupun variabel Y, yaitu indeks harga saham gabungan, yang dimana variabel independen X1 itu suku bunga, dan juga X2 itu nilai kurs rupiah terhadap dolar. Dan juga jenis data yang saya ambil yaitu time series, di mana saya mengambil data runtut waktu dari tahun 2020 hingga 2024 dengan per semester, jadi setiap 6 bulan. Lalu sumber data yang saya ambil di sini variabel Y saya mengambil dari TradingView, dan juga variabel independen yaitu variabel suku bunga dan juga nilai kurs saya mengambil dari Bank Indonesia. Kenapa saya mengambil variabel independennya itu suku bunga dan juga nilai kurs? Yang dimana tingkat suku bunga dalam teori ekonomi, ketika tingkat suku bunga itu menurun, itu akan meningkatkan investasi masyarakat yang berdampak pada IHSG. Dan juga kenapa saya mengambil nilai kurs sebagai variabel X2-nya, yaitu karena ketika suatu nilai kurs mata uang domestik itu menguat terhadap US dollar, otomatis menandakan bahwa perekonomian di negara tersebut itu sedang mengalami penguatan ataupun sedang kondisi yang kuat. Nah, nilai kurs yang stabil juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan juga menarik aliran modal asing. Oke, di sini pada tahun 2020 hingga tahun 2022 pertengahan itu selalu mengalami penurunan. Akibatnya kenapa? Jadi hal tersebut itu agar bisa mendukung pemulihan pasca pandemi COVID-19. Lalu dari pertengahan 2022 hingga tahun 2024 itu mengalami kenaikan suku bunga. Hal tersebut dapat bisa menahan inflasi akibat tahun 2020 akibat COVID-19 yang meningkatkan inflasi. Dan juga di sini menunjukkan nilai kurs rupiah terhadap dolar cenderung stabil meskipun terjadi fluktuatif. Setelah saya mengambil ataupun mencari data-data, saya mengolahnya menggunakan analisis regresi linear berganda, yang dimana di sini menunjukkan probabilitas
kurs F ataupun uji F itu menunjukkan di angka 0,2833, yang dimana hal tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa ataupun signifikansi sebesar 0,05%. Di sini juga nilai R square di variabel tersebut itu menunjukkan hanya 0,0433 ataupun hanya 4% yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nah, sisanya sebesar 95 itu bisa dijelaskan variabel di luar persamaan regresi seperti variabel inflasi, lalu sentimen pasar, harga komoditas, dan lain-lain. Nah, di sini selanjutnya kita bisa melihat bahwa nilai probabilitas ataupun nilai signifikansi dari uji T, yang dimana nilai suku bunga terhadap uji T-nya itu sebesar 0,126, yang dimana hal tersebut lebih besar daripada nilai alfa ataupun signifikansi alfa. Hal tersebut menunjukkan bahwa BI rate memang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel Y ataupun IHSG. Lalu yang kedua, variabel H2 yaitu kurs rupiah terhadap dolar itu menunjukkan dengan angka probabilitas uji T itu 0,350, ataupun hal tersebut memang variabel rupiah ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Lalu nilai dari konstanta dari IHSG yaitu sebesar 29,444, yang dimana ketika suku bunga 0 dan juga nilai kurs 0, maka nilai dari IHSG adalah 29,444. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan bahwa IHSG sama dengan konstanta tadi 29,444,81 ditambah 22,54,195 itu dari BI rate ataupun suku bunga BI, dan juga negatif 2168,86 itu dari nilai kurs rupiah. Jadi memang kesimpulannya di sini tidak hanya variabel independen yang saya ambil saja, yaitu suku bunga dan juga nilai kurs yang berpengaruh terhadap IHSG, tetapi juga masih banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan IHSG, mulai dari foreign net buy or sell, yaitu dimana aliran modal asing itu masuk dan keluar itu akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan yang ada di Indonesia. Lalu ada juga harga komoditas, yang dimana harga komoditas sendiri itu sangat berpengaruh terhadap IHSG. Lalu ada juga sentimen pasar global. Nah, ketika perekonomian di suatu negara kita sedang menguat, tentunya akan menarik arus modal asing dan juga dapat meningkatkan pasar modal yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya sekian, cukup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.